Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Seftianingsih dengan NIM A221222091. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat serta dampak penanaman tanaman mangrove di wilayah pantai di sekitar kampung nelayan. Pertama-tama, apa sih itu tanaman mangrove? Baik, tanaman mangrove sendiri ialah kelompok suatu tumbuhan yang tumbuh di wilayah pantai atau di sekitar pantai, terutama di daerah yang tropis dan subtropis. Dan tanaman mangrove sendiri memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan yang berair asin, lumpur, serta memiliki akar yang kuat untuk menahan erosi pantai itu sendiri. Tanaman mangrove juga penting karena melindungi pantai dari abrasi dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies dan berperan dalam ekosistem. Adapun tujuan saya dari penanaman mangrove di pantai ini yaitu untuk melindungi pantai dari erosi, badai, serta gelombang tinggi. Dengan ada akar-akarnya yang kuat, akan mampu mengurangi tekanan air laut itu sendiri. Dan apa sih dampak dari penanaman mangrove di keanekaragaman hayati ini? Yaitu untuk meningkatkan kualitas air seperti dari akar mangrove sendiri. Contohnya itu seperti membantu menyaring limbah dan polutan dari air, serta meningkatkan kualitas air di daerah pesisir. Dan tumbuhan mangrove juga menyediakan habitat yang penting bagi berbagai spesies satwa laut, contohnya burung, ikan, kepiting, dan burung migran. Adapun tanaman mangrove berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dengan menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi berbagai organisme laut. Dan mangrove juga memiliki nilai ekonomi dengan menyediakan sumber daya seperti kayu, hasil non-kayu, dan tempat penangkapan ikan yang mendukung perekonomian masyarakat di sekitar. Dan mangrove dapat menyimpan karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer, serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi, penanaman mangrove di pantai sangat berdampak positif secara luas, dari perlindungan pantai hingga dukungan terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat sekitar. Baik, sekiranya itu saja penjelasan mengenai materi dari saya, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang berikutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM A221222020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan pada lokasi kedua yang berada di wilayah Tondo. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pantai secara ekologis. Nah, pantai merupakan ekosistem yang kompleks yang terdiri dari beragam organisme dan komponen lingkungan. Secara ekologis, pantai merupakan zona peralihan antara laut dan daratan yang ditandai dengan interaksi dinamis antara laut, pasir, batu, tumpukan pantai, dan hewan-hewan laut. Ekosistem merupakan memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, mengendalikan erosi, serta melindungi garis pantai dari kerusakan akibat badai dan gelombang laut. Nah, tujuan dilakukannya kajian ilmiah di wilayah ini adalah untuk membantu dalam memahami secara rinci dampak pembuangan limbah terhadap ekosistem laut dan membantu masyarakat untuk memahami dampak pembuangan limbah terhadap lingkungan. Di wilayah ini terdapat saluran pembuangan air yang langsung diarahkan ke laut, yang mana airnya sedikit keruh dan memiliki sedikit berbusa. Pembuangan limbah air secara langsung ke laut dapat memiliki dampak serius terhadap keanekaragaman hayati di perairan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi organisme laut, termasuk ikan dan makhluk hidup lainnya, serta mengganggu rantai makanan di ekosistem laut. Keseluruhan dampak pembuangan
Limbah air yang berlangsung diarahkan ke laut dapat merusak keanekaragaman hayati dengan merusak habitat, mengurangi populasi spesies, dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Karena di wilayah pembuangan tersebut dekat dengan tempat tinggal masyarakat, sehingga pembuangan limbah tersebut bisa berdampak pada masyarakat. Pembuangan limbah air yang langsung diarahkan ke laut dapat memiliki dampak serius terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencarian dan sumber pangan. Dalam menangani hal tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan cara satu, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah. Yang kedua, pengembangan infrastruktur, membangun sistem pengelolaan air limbah yang efisien dan memadai untuk mencegah lingkungan limbah pencemaran laut. Ketiga, regulasi dan penegakan hukum, menerapkan dan menegakkan regulasi ketat terkait pembuangan limbah industri dan domestik. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai lokasi yang kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan lokasi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dengan NIM A221-22137. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengamatan lahan ketiga yang berada di wilayah Tondo, yang dimana lahan ini merupakan salah satu lahan kosong yang mana ditumbuhi banyak semak. Lahan ini berada di antara perumahan warga, yang dimana lahan tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah. Bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Terlihat sampah-sampah hanya dibuang begitu saja di lahan ini, dan ada juga salah satu mobil tua yang sudah tak terpakai dibiarkan saja di lahan tersebut, yang tentunya ini dapat mengganggu aktivitas warga sekitar. Karena lahan ini berada di antara perumahan warga, maka bau dari sampah tersebut mengganggu dan menyengat. Jika dilihat dari lokasinya, lahan ini dapat dikonservasi agar tidak menghambat aktivitas warga. Aktivitas warga sekitar bisa dengan cara membuat bak sampah agar bau-bau dari sampah tersebut tidak menyebar dan aromanya tercium dengan bebas. Warga sekitar juga dapat ikut serta untuk membersihkan area lahan tersebut agar dapat digunakan dengan baik. Kemudian, mengubah lahan kosong menjadi tempat pembuangan sampah bisa mempunyai beberapa dampak positif, meskipun perlu dikelola dengan baik untuk menghindari dampak negatif. Beberapa dampak positifnya yaitu pengelolaan sampah yang lebih terencana. Dengan adanya tempat pembuangan sampah yang terorganisir, pengelola sampah dapat menjadi lebih terencana. Ini membuat dalam pemilihan transportasi dan pengelolaan sampah secara lebih efisien. Kemudian, mengurangi sampah tersebar. Dengan adanya tempat yang ditentukan untuk sampah, kemungkinan sampah yang berserakan di lahan kosong atau lingkungan sekitar dapat berkurang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kebersihan lingkungan. Penghasilan pendapatan. Pengelola tempat pembuangan sampah dapat menciptakan peluang pekerja lokal. Beberapa orang dapat bekerja sebagai petugas pengelola sampah atau pengumpul sampah yang dapat membersihkan pendapat tambahan bagi masyarakat setempat. Potensi untuk daur ulang dalam beberapa kasus. Tempat pembuangan sampah dapat digunakan untuk mengumpulkan beberapa daur ulang seperti kertas, plastik, atau logam. Hal ini dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir dan memungkinkan bahan-bahan tersebut untuk diolah kembali. Meskipun terdapat dampak positif, perlu diingat bahwa tempat pembuangan sampah harus dikelola dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati untuk menghindari dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, bau yang tidak sedap, dan risiko kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi dan pengawasan yang ketat dalam pengelola tempat pembuangan sampah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Seakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.